Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai mengubah cemooh menjadi pujian. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di situ memberitahukan kepada kita sekalian Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya memberitahukan kepada kita sekalian mengenai mengubah cemooh menjadi pujian. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cemooh adalah satu dosa yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Mencemooh merupakan cara untuk mencemari karakter Tuhan maupun orang yang dicemooh itu sendiri. Hubungan Daud jadi rusak dengan Absalom anaknya karena cemooh berhasil menguasai Absalom sehingga ia berusaha merebut takhta atau kudeta sebagai raja menggantikan ayahnya. Sebelum waktu yang ditetapkan Tuhan, akhirnya Absalom mati tanpa menjadi raja Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, karena itu cemooh adalah sesuatu dosa yang mencemari karakter Tuhan dan juga karakter orang yang dicemooh, dan merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana mengubah cemooh menjadi pujian? Kita bisa mengubah cemooh menjadi pujian atau pujian syukur jika kita menerapkan sikap yang benar seperti yang dilakukan Daud, yang dinyatakan dalam Mazmur pasal yang ketiga yang baru saja saya bacakan bagi kita sekalian. Jadi cemooh sebagai suatu dorongan ketergantungan pada Tuhan. Itulah cara bagaimana mengubah cemooh itu menjadi pujian. Dengan cara jadikan cemooh itu sebagai suatu dorongan ketergantungan kita kepada Tuhan yang empunya akan hidup ini. Tidak mengadakan reaksi dengan kekuatan daging ketika cemooh itu dilakukan kepadanya. Dalam ayat yang ke-1, ia menghujani orang-orang fasik dengan bara api, dan balerang angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka, berdasarkan Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Karena itu kita harus mempercayai Tuhan sebagai perisai perlindungan yang kuat dalam kehidupan kita ketika cemooh itu dilangsungkan kepada kita. Sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Itu Mazmur mengatakan. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan perlu kita pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman kita akan memadamkan semua panah api yang dilancarkan atau yang dilontarkan oleh si iblis atau setan kepada kita sekalian.
Karena itu kita tidak boleh perlu mengadakan reaksi yang berlebihan ketika orang mencemooh kita. Mungkin ketika kita dicemooh, kita panas. Dan mungkin kita mau marah. Bisa saja secara manusiawi. Tetapi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, kita juga harus cepat berpikir positif. Sehingga kita tidak perlu mengadakan reaksi yang seperti itu. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan yang empunya akan hidup ini. Memuji Tuhan dengan nyaring dan bergirang. Ayat yang kelima memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memuji Tuhan dengan nyaring, dengan girang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur pasal ke-22 ayat 24, ayat 4 memberitahukan kepada kita, padahal engkaulah yang kudus, yang kusemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kita harus memuji Tuhan, supaya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Berdoa dengan iman, bukan hanya sekedar kita berdoa karena sudah terbiasa berdoa, tapi berdoa dengan iman kepada Tuhan yang empunya hidup ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, saat tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk selalu berdoa dengan iman tanpa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga apa yang kita doakan, kita percaya bahwa Tuhan telah menjawab doa kita sesuai dengan iman yang ada pada kita. Yang kedua, saudara-saudara, hasil yang akan kita peroleh setelah kita mengubah, atau seperti tema khotbah yang baru saja saya sampaikan kepada kita, mengubah cemooh menjadi pujian. Hasil yang kita alami ketika kita lakukan itu adalah, jika kita mampu mengubah cemooh yang dilancarkan kepada kita dengan pujian kepada Tuhan, menandakan kita bergantung total padanya, maka ada hasil nyata yang akan kita peroleh, yang kita alami dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu juga dapat berdampak dengan nyaman dan tentram di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, bisa tidur dengan nyaman dan tentram ketika kita bisa mengubah cemooh menjadi pujian. Hasilnya adalah bisa tidur dengan nyaman dan tentram. Dalam Mazmur pasal yang keempat ayat ke-9, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Karena itu, ketika saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, mari belajar untuk kita mengubah cemooh itu menjadi pujian, supaya kita bisa tidur dengan nyaman, dengan tentram. Karena kalau tidak, bahasa cemooh itu akan menguasai pikiran kita dan kita tidak bisa tidur dengan tenang. Kita tidak bisa tidur dengan tenang. Karena itu, mari belajar untuk mengubah cemooh menjadi pujian. Dan juga ketakutan dan kebingungan akan hilang dari kehidupan kita. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena itu saudara-saudara, ketakutan dan kebingungan kita akan hilang ketika kita bisa mengubah cemooh itu menjadi pujian. Karena apa saudara-saudara? Kita bisa takut dengan bahasa-bahasa cemooh yang dilontarkan kepada kita. Kita bisa bimbang. Tetapi ingin saya sampaikan kepada kita, tidak perlu takut kepada semua itu yang tidak bisa membunuh jiwa kita. Tetapi takutlah kepada Tuhan sebagai Tuhan yang punya akan hidup ini. Musuh dikalahkan dan sorak-sorak kemenangan terjadi di pihak kita sebagai umatnya, sebagai anaknya. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Kenapa? Karena musuh itu sudah dikalahkan atas kemenangannya.
Bersorak-soraklah bagi Allah. Hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepada. Itulah Tuhan kita, sangat hebat, sangat luar biasa. Dan selain itu saudara-saudara, hasil yang akan kita peroleh mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang kehidupan jasmania, berkat jasmania, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan rohania kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Jangan kita hanya sekedar mencari untuk kehidupan jasmani, tetapi kita lupa kehidupan rohani kita. Memang tidak mudah mengubah cemooh menjadi pujian. Sangat tidak mudah untuk mengubah cemooh menjadi pujian. Umumnya orang yang dicemooh akan membalas dengan mencemooh pula. Ketika kita belajar bagaimana menyikapi cemooh dengan benar, hal itu akan membuat kita bebas bersekutu dengan Tuhan dan sesama anggota gereja, karena tidak ada yang mengganjal di hati kita. Tuhan dan sesama anggota gereja, karena tidak ada yang mengganjal hati kita. Saya ulang, saya tekankan ulang-ulang ini. Tidak ada yang mengganjal hati kita. Gereja lokal yang terdiri dari anggota-anggota yang mampu mengubah cemooh menjadi pujian kepada Tuhan akan menjadi gereja yang kuat melalui persekutuan tanpa hambatan dengan Tuhan dan sesama anggota gereja sebagai komunitas kerajaan Kristus yang nampak di bumi ini. Sekali lagi saya ulang kepada kita sekalian, memang tidak mudah mengubah cemooh menjadi pujian, tetapi kita harus belajar bagaimana menyikapi cemooh itu, supaya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama tidak rusak hanya karena dicemooh oleh orang. Biarkan mereka mencemooh kita, karena itu mereka punya hak, mereka punya mulut. Tetapi kita tidak boleh ketika kita dicemooh lalu kita terluka akibat apa kata mereka. Mari belajar, ketika kita dicemooh, mari kita mengubahkan cemooh itu menjadi pujian agar kita tetap enjoy di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.